Ya, clue-nya adalah saudara bekerjalah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi layanilah Tuhan. Kalau saudara dipercayakan untuk mengembalakan sebuah gereja, ya saudara gembalakan gereja itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seberapapun persembahan yang diberikan oleh jemaat, saudara tidak perlu pusing dengan hal itu. Jemaat mau kasih persepuluhan, mau tidak kasih persepuluhan, saudara tidak akan pusing dengan hal itu. Saudara akan tetap melayani dengan sungguh-sungguh. Kenapa demikian? Karena saudara melakukan segala sesuatu bukan untuk manusia, tetapi saudara berurusan dengan Tuhan. Dan yang memperhitungkan upah saudara adalah Tuhan sendiri. Sehingga saudara tidak lagi pusing dengan persembahan, saudara tidak lagi pusing dengan persepuluhan, saudara tidak lagi pusing dengan apa kata orang mengenai saudara. Tetapi saudara akan melakukan tugas saudara dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena saudara lakukan itu seperti untuk Tuhan. Itu bagi para pendeta, penginjil, full-timer gereja, mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Hai para pengusaha, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hai para YouTuber, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hai para businessman, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, saudara-saudari, berarti panggilan untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk melayani Tuhan, bukan hanya panggilan para pendeta saja, bukan hanya panggilan para gembala saja, tetapi panggilan untuk melayaninya adalah panggilan untuk semua orang yang percaya kepada Yesus. Ada amin ya? Baik, puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, ketemu lagi dengan saya, Pendeta Jaya Hulu, dan kali ini kita akan membahas mengenai panggilan Tuhan untuk melayaninya. Ada banyak orang berpikir bahwa panggilan untuk melayani Tuhan itu hanya diperuntukkan kepada para pendeta, para full-timer gereja, dan tidak untuk umat Tuhan atau jemaat biasa. Karena itu maka cara hidup umat Tuhan, mereka yang bergereja dan tidak melayani di gereja khususnya, mereka menganggap bahwa melayani Tuhan itu bagian mereka saja yang tinggal di gereja, mereka yang terpanggil untuk menjadi pendeta. Apakah benar demikian? Panggilan untuk melayani Tuhan hanya dikhususkan bagi mereka, para pendeta, penginjil, dan hamba-hamba Tuhan yang kita ketahui mereka tinggal di gereja. Tentu pandangan ini tidak sepenuhnya benar. Karena itu, saudara-saudari, kita akan belajar kali ini panggilan untuk melayani Tuhan. Dan panggilan untuk melayani Tuhan ini merupakan panggilan untuk semua orang Kristen dan bukan hanya untuk para pendeta saja atau orang-orang tertentu saja, tetapi semua orang Kristen. Kalau saudara mengaku diri sebagai orang Kristen, maka panggilan untuk menjadi pelayan Tuhan, nah seruan ini adalah untuk saudara juga. Nah, kalau begitu saudara-saudari, mengapa kita harus melayani Tuhan? Ini yang menjadi pelajaran penting bagi kita, apa alasannya dan mengapa kita harus melayani Tuhan. Ada 3 alasan mengapa kita harus melayani Tuhan, yaitu karena Tuhan terlebih dahulu telah melayani kita. Di dalam Matius 20 ayat 28, di sana dikatakan, sama seperti anak manusia datang untuk, ya bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang pertama, kenapa kita harus melayani Tuhan? Karena Tuhan terlebih dahulu telah melayani kita. Saudara, Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia turun ke dunia untuk melayani manusia. Bagaimana Dia melayani orang-orang miskin, bagaimana Dia melayani orang-orang berdosa, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak dianggap oleh dunia pada saat itu, Dia melayaninya. Bahkan Dia membasuh kaki murid-muridnya sebagai tanda bahwa apa yang dikatakannya, Dia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Nah, saudara-saudari, ini contoh bagi kita karena Tuhan Yesus adalah teladan bagi orang Kristen. Kita mengikut Dia. Karena Alkitab mengatakan kita harus memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Barang siapa yang mau ikut aku, pikulah salibku, katanya demikian. Pikulah salib. Kalau kita mau ikut Yesus, kita harus mengikuti Dia. Cara hidupnya, cara pandangnya, dan bagaimana cara hidup Tuhan Yesus itu yang menjadi tolak ukur dalam kehidupan kekristenan kita. Alasan yang kedua, mengapa kita harus melayani Tuhan? Karena melayani Tuhan adalah panggilan untuk umatnya. Panggilan ini tidak untuk semua orang
di dunia ini, tetapi hanya bagi orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saudara pengikut Yesus, saudara dipanggil untuk melayani Tuhan. Amin ya. Saudara dipanggil untuk melayani Dia. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain. Perhatikan perintahnya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap orang. Jadi ada karunia-karunia yang berbeda. Setiap orang Kristen memiliki karunia-karunia yang berbeda, dan di dalam karunia-karunia tersebut kita melayani Tuhan. Talenta apa yang saudara punya, bakat apa yang saudara punya, layanilah Tuhan dalam hal itu. Profesi apapun saudara, kita menggunakannya untuk melayani satu dengan yang lain. Layanilah seorang akan yang lain. Jadi saudara, kalau mau melayani Tuhan, kita perlu melayani seorang dengan yang lain. Sesuai dengan karunia, sesuai dengan bakat, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan profesi kita. Jadi di sini kita mulai melihat gambarannya bahwa bukan hanya orang yang tinggal di gereja saja, para full timer gereja, pendeta dan misionaris, gembala yang melayani Tuhan, tetapi panggilan untuk melayani Tuhan adalah panggilan untuk semua orang Kristen yang percaya kepada Yesus, yang mempercayakan dirinya untuk dipimpin dan diarahkan oleh Raja di atas segala raja itu, menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang memerintah dan berkuasa atas dirinya. Jadi yang kedua, karena memang pelayanan adalah panggilan Tuhan untuk setiap umatnya, tidak untuk orang yang belum mengenal Yesus, tapi khusus bagi kita yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kita. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, mengapa kita harus melayani Tuhan? Karena melayani adalah cara menunjukkan gambar dan rupa Allah. Bagaimana kita bisa menunjukkan rupa Allah, gambar Allah di dalam diri kita kalau kita tidak melayani? Karena Yesus telah melayani kita, maka kita menunjukkan bahwa gambar dan rupa daripada Kristus itu ada di dalam diri kita dengan cara apa? Dengan melayani. Ya, layanilah seorang akan yang lain. Di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 7, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Perhatikan ini, dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Kalau Tuhan Yesus saja mau melayani manusia, mengapa kita tidak mau melayani? Ya, karena seringkali kita berpikir bahwa pelayanan itu bagian para pendeta, bagian para gembala saja. Kita jemaat biasa bukan urusan kita untuk melayani, tetapi kita mulai lihat di sini bahwa panggilan untuk melayani Tuhan adalah panggilan kita bersama sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus yang menjadikan Dia sebagai Tuhan atas hidup kita. Jadi saudara-saudari, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, artinya semua kita. Kalau saudara orang Kristen, maka saudara harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yaitu melayani. Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ada banyak orang Kristen pengen dilayani, gak mau melayani. Mengapa demikian? Karena begitulah mental manusia ini, saudara. Pengen, kecenderungannya itu ingin dilayani, ingin disanjung, ingin dihormati, tetapi dia lupa bahwa tugas untuk melayani itu adalah tugasnya dia, karena kita dipanggil untuk melayani, saudara-saudari. Nah, saudara-saudari, bagaimana cara melayani Tuhan? Ini yang menjadi sebuah perenungan yang penting bagi kita, bagaimana caranya melayani Tuhan. Apakah saya harus jadi pendeta? Apakah saya harus menjadi gembala? Apakah saya harus jadi misionaris? Tidak, saudara-saudari. Bagian mereka, para pendeta, para misionaris, para gembala, itu ada panggilan khusus bagi mereka untuk menggembalakan kawanan domba, untuk menjangkau sebanyak mungkin orang melalui penginjilan. Ada bagian profesi mereka, ya kalau saya sebut profesi, ada bagian bakat atau karunia yang Tuhan berikan bagi setiap orang. Saudara berbeda dengan pendeta, saudara berbeda dengan para penginjil, saudara berbeda dengan gembala. Gembala punya karunia untuk memberi makan umat Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan supaya mereka bertumbuh dan mengajar, memperlengkapi umat Tuhan. Karena di dalam Alkitab, tugas para gembala, penginjil, para pendeta itu adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus,
memberikan makan jemaat. Nah, kalau saudara sebagai jemaat biasa, apakah saudara melayani Tuhan dengan cara pendeta, dengan cara seperti gembala, seperti para penginjil? Ya bisa saja kalau saudara punya panggilan untuk hal itu. Tetapi dalam hal ini saudara-saudari, bagaimana cara melayani Tuhan? Yang pertama yaitu bekerjalah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di dalam Kolose 3 ayat 22 sampai 23, hai hamba-hamba, perhatikan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini. Ini hamba-hamba, bukan hamba Tuhan yang disebut sebagai pendeta atau juga yang seringkali kita sebut sebagai rohaniawan, tetapi hamba-hamba ini adalah profesi. Hai para pengusaha, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hai para YouTuber, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hai para businessman, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, saudara-saudari, berarti panggilan untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk melayani Tuhan, bukan hanya panggilan para pendeta saja, bukan hanya panggilan para gembala saja, tetapi panggilan untuk melayaninya adalah panggilan untuk semua orang yang percaya kepada Yesus. Ada amin ya? Jadi saudara, apa yang harus kita lakukan di dalam melayani Tuhan? Bagaimana caranya? Bekerjalah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau saudara bekerja seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, saudara tidak akan pernah bersungut-sungut pekerjaan itu. Kalau saudara bekerja seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, saudara di dalam mengerjakan tanggung jawab yang diberikan kepada saudara, pasti tidak akan protes, pasti tidak akan iri kepada yang lain yang berhasil, yang lebih besar gajinya daripada saudara. Kenapa demikian? Karena saudara sedang bekerja untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berapapun gajinya, ya saudara bekerja untuk Tuhan. Bagaimanapun saudara diperlakukan di perusahaan itu, di pekerjaan itu, saudara kalau saudara melakukannya seperti untuk Tuhan, maka saudara akan mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab, dan dengan penuh pengabdian diri. Kenapa? Karena saudara mengerjakannya bukan untuk orang itu, tetapi saudara melakukan untuk Tuhan. Nah, saudara, ini yang perlu kita kerjakan ketika kita menjadi seorang pelayan Tuhan. Bukan hanya pendeta ya, tetapi semua profesi, baik seorang penjual, seorang bisnismen, seorang karyawan toko, seorang YouTuber, seorang penyiar, seorang sopir, apapun itu, saudara bekerjalah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau saudara bekerja seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, saudara akan enak dalam bekerja. Kenapa demikian? Karena saudara tidak hitung-hitungan kepada bos saudara. Saudara hanya berurusan dengan Tuhan saja. Dan saudara kalau berurusan dengan Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak memperhatikan saudara. Amin ya. Kalau saudara berurusan dengan sungguh-sungguh, saudara bekerja keras, saudara penuh dengan tanggung jawab semampu saudara, dan saudara lakukan itu untuk Tuhan, Tuhan akan melihat hasil dari pekerjaan saudara. Tuhan akan memperhitungkan semuanya itu. Dan kalau itu dari Tuhan, segala sesuatu pemberian yang daripada Tuhan adalah pemberian yang terbaik. Amin ya. Jadi saudara, kalau kita mau yang terbaik, bekerjalah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka hasilnya pun, hasil yang kita dapat daripada Tuhan adalah hasil yang terbaik. Ya, meskipun saudara ditutup pintu berkatnya, tapi kalau itu berkatnya daripada Tuhan, satu pun tidak ada yang bisa menutup pintunya. Amin ya. Jadi bekerjalah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang kedua, bagaimana cara melayani Tuhan, yaitu bekerjalah dengan benar dan sungguh-sungguh. Tapi saudara perlu ingat bahwa saudara tidak bisa bekerja dengan benar dan sungguh-sungguh kalau saudara tidak melakukan poin yang pertama ini. Bekerjalah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi memang dasarnya adalah kita mengerjakan segala sesuatunya hanya untuk Tuhan. Barulah seseorang akan bisa bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan benar kalau dia sudah mengubah cara pandang mindsetnya bahwa apa yang dikerjakannya ini adalah untuk Tuhan. Dia akan bisa bertanggung jawab dalam pekerjaannya, dia akan bisa benar dalam bekerja, dan sungguh-sungguh kalau dia menganggap yang dia kerjakan ini adalah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun kata orang mengenai pekerjaannya, kalau dia anggap itu seperti untuk Tuhan, dia tidak peduli apa kata orang. Seberapapun gaji yang diberikan oleh bos kepadanya, kalau dia bekerja untuk Tuhan, dia tidak peduli. Dia akan tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan penuh semangat dan dengan penuh pengabdian diri. Jadi bekerjalah dengan benar dan sungguh-sungguh. Di dalam Efesus 6 ayat 5 sampai 7, di sana dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia.
dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus. Perhatikan, sebagai hamba-hamba Kristus. Jadi kita semua adalah apa? Hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara-saudari, semua kita yang percaya kepada Yesus yang menjadikan dia sebagai juru selamat atas kehidupan kita, bekerjalah, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan dengan sukarela, ya, menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan. Saudara, kita sebagai hamba-hamba Kristus. Jadi saudara perlu merubah mindsetnya. Pelayan Tuhan itu bukan hanya pendeta, bukan hanya gembala, bukan hanya para penginjil, bukan hanya para full timer gereja, tetapi semua kita. Kalau saudara mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup saudara, saudara terpanggil untuk melayaninya. Dalam hal apa? Yaitu dalam berbagai profesi kita. Dalam profesi saudara, saudara melayani Tuhan di sana. Karena itu saudara-saudari, apa yang harus kita lakukan? Maka saya menguraikan beberapa hal-hal yang bisa kita kerjakan dan hal-hal praktis yang mungkin saudara ada di bidang ini. Kalau saudara sebagai seorang pendeta, maka saudara pasti adalah hamba Tuhan. Saudara seorang penginjil, saudara adalah seorang full-timer gereja, saudara adalah hamba Tuhan. Kalau saudara seorang pendeta dan kalau melakukan pelayanan saudara seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, maka saudara akan bertanggung jawab untuk jemaat yang dipercayakan bagi saudara. Tapi kalau saudara bukan melakukannya seperti untuk Tuhan, tetapi saudara melakukan demi kepentingan pribadi, demi sesuatu yang mau saudara capai, kehormatan dan juga bagaimana saudara dihargai, atau mungkin saudara demi kekayaan, demi fasilitas-fasilitas, saudara, saya mau yakinkan saudara, saudara akan melakukan pelayanan saudara dengan tidak benar dan tidak dengan sungguh-sungguh. Mengapa demikian? Karena saudara salah. Ya, clue-nya adalah saudara bekerjalah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi layanilah Tuhan. Kalau saudara dipercayakan untuk mengembalakan sebuah gereja, ya saudara gembalakan gereja itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seberapapun persembahan yang diberikan oleh jemaat, saudara tidak perlu pusing dengan hal itu. Jemaat mau kasih persepuluhan, mau tidak kasih persepuluhan, saudara tidak akan pusing dengan hal itu. Saudara akan tetap melayani dengan sungguh-sungguh. Kenapa demikian? Karena saudara melakukan segala sesuatu bukan untuk manusia, tetapi saudara berurusan dengan Tuhan. Dan yang memperhitungkan upah saudara adalah Tuhan sendiri. Sehingga saudara tidak lagi pusing dengan persembahan, saudara tidak lagi pusing dengan persepuluhan, saudara tidak lagi pusing dengan apa kata orang mengenai saudara. Tetapi saudara akan melakukan tugas saudara dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena saudara lakukan itu seperti untuk Tuhan. Itu bagi para pendeta, penginjil, full-timer gereja, mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Namun saudara terbukti apakah dia adalah hamba Tuhan kalau dia melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tetapi kalau dia tidak melakukan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, maka dia bukanlah hamba Tuhan. Dia mungkin hanya sebagai profesi pendeta, sebagai profesi penginjil, sebagai profesi full-timer gereja, dan belum sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai juru selamat atas kehidupannya. Dia belum menjadi hamba yang mengabdikan diri kepada Tuhan. Kita ini abdinya Tuhan, saudara. Nah, kalau saudara seorang dokter, kalau saudara seorang bidan, saudara seorang perawat, saudara seorang pelayan apoteker, saudara juga adalah hamba Tuhan. Karena itu saudara-saudari, apapun yang menjadi profesi kita, di dalam profesi itu kita adalah hamba Tuhan. Kita mengabdikan diri kepada Tuhan. Layanilah dengan benar. Pasien saudara layani. Saudara ajak bicara pasien saudara dengan baik, dengan lemah lembut. Jangan seperti dokter yang saya pernah temukan, begitu saya datang untuk berobat kepadanya, dia tanya, kenapa datang ke sini? Itu waktu malam-malam saudara, saya bukan saya sebetulnya, tapi teman saya bawa, ada seorang jemaat saya bawa untuk berobat, dan dia memberikan sebuah kata-kata yang tidak pas menurut saya. Saya juga baru kali itu saya kenal dokter ini dan dia belum kenal saya. Dia langsung tanya, kenapa datang ke sini? Ngapain datang malam-malam? Lalu saya katakan, ya orang sakit memang datang ke dokter, mau cari siapa lagi kalau bukan dokter. Kira-kira jam 9 malam ya, kami datang pada saat itu waktu Indonesia Barat. Dan ya saya katakan bahwa lain kali saya tidak akan pernah datang lagi kepada dokter ini. Saya tidak akan pernah berobat lagi kepada dokter yang seperti ini. Jadi saudara terlihat bahwa itu seorang Kristen dokternya, tetapi
dia memperlakukan kami tidak baik, saudara, dengan perkataan yang tidak lemah lembut, dan akhirnya tidak pernah lagi saya pergi ke dokter itu. Nah, kalau dia melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, maka dia akan bertanggung jawab, dia akan melakukan pekerjaannya dengan benar. Bidan, perawat, pelayan apoteker, lakukan tugas saudara dengan benar. Ya, seorang guru juga demikian. Guru pengajar adalah seorang hamba Tuhan. Profesi sebagai guru adalah penentu bagi generasi penerus bagi bangsa dan negara ini. Saudara diberikan sebuah tanggung jawab yang besar. Generasi yang saudara didik saat ini mulai dari TK, SD, SMP, SMA, saudara punya kendali untuk mengarahkan hidup mereka. Kalau saudara sebagai seorang pengajar, ajarlah dengan benar. Tunjukkan sikap hidup yang benar, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi saudara juga menunjukkan sikap kepedulian saudara, empati saudara, dan keterikatan emosi saudara terhadap murid-murid saudara. Sebagai seorang pengajar, saudara menentukan arah hidup bangsa dan negara kita ini, karena saudara mengajar generasi ini. Saudara adalah hamba Tuhan, lakukan seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia. Seberapapun gaji yang saudara dapatkan sebagai guru, sebagai pengajar, tapi pekerjaan saudara itu adalah pelayanan untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Dan saudara berurusan dengan Tuhan. Saudara akan diperhitungkan pekerjaannya oleh Tuhan. Apapun yang saudara lakukan, saudara berjasa di hadapan Tuhan. Kalau saudara sebagai karyawan toko, karyawan perusahaan, saudara juga adalah hamba Tuhan. Ada sebuah pernyataan seperti ini, saudara-saudari. Bagi kita, jika seorang pekerja yang dibayar untuk bekerja 10 jam, mengambil keuntungan dari absen tuannya atau mandurnya yang sedang menjaga mengawasinya, yang tidak mengawas pada saat itu mungkin sedang sakit atau mungkin sedang keluar kota, lalu karyawan tersebut menggunakan 1 jam untuk merokok dan membaca koran dari waktu 10 jam yang seharusnya ia berikan kepada pekerjaannya itu. Maka perilaku yang seperti itu, saudara, yang bersangkutan sebenarnya telah mencuri 10% uang tuannya dari perhitungan gaji untuk pekerja 10 jam. Saudara-saudari, kalau saudara menggunakan waktu dengan tidak baik, saudara hanya bekerja dengan sungguh-sungguh, kalau bosnya mengawasi saudara, saudara belum melakukan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tapi kalau saudara melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, maka saudara baik ada bos yang mengawas, baik ada orang yang melihat, saudara akan bertanggung jawab, saudara akan mengerjakan pekerjaan itu, saudara akan memikirkan bagaimana supaya perusahaan ini akan bertumbuh, berkembang, dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara akan merasa ini, saya harus memiliki inisiatif bagaimana mengembangkan sebuah usaha ini, yang walaupun itu bukan milik saudara, mungkin saudara hanya karyawan di situ, tapi kalau saudara punya mindset yang benar, saudara jadikan itu sebagai ladang pelayanan saudara, menjadikan itu sebagai pengabdian saudara kepada Tuhan, saudara akan mengerjakannya dengan benar dan penuh dengan tanggung jawab. Nah, kalau saudara sebagai seorang pedagang pasar, saudara juga adalah seorang hamba Tuhan. Kalau saudara seorang penjual sembako, ya, seorang pedagang, berdaganglah dengan benar dan sewajarnya. Jangan mengubah ukuran timbangan untuk mendapatkan keuntungan, sebab Tuhan tidak suka dengan cara yang demikian. Di dalam Amsal 11 ayat 1 nanti kita akan lihat itu. Bahkan Tuhan tidak lupa dengan pelanggaran orang yang mengubah ukuran timbangannya. Mari kita lihat di dalam Amsal 11 ayatnya yang pertama. Di sana dikatakan, saudara-saudari, neraca serong, yaitu neraca yang tidak jujur, adalah kekejian bagi Tuhan. Neraca itu adalah suatu timbangan. Kalau dia serong, kalau dia tidak jujur, itu merupakan sebuah kekejian di mata Tuhan. Tetapi ia berkenan, yaitu Tuhan berkenan akan batu timbangan yang tepat. Tuhan berkenan kepada orang yang jujur timbangannya. Saudara, ada banyak orang yang berpikir bahwa yang penting saya dapat dulu untungnya. Saudara, yang penting dia tidak tahu. Saudara mungkin berpikir, wah, saya mendapatkan banyak keuntungan dari hal ini. Ingat, Tuhan tidak berkenan terhadap batu timbangan yang tidak tepat. Karena itu, saudara-saudari, mari kita lihat di dalam Mika 6 ayat 10 sampai 11. Tuhan tidak melupakan perilaku yang seperti ini. Dia bilang begini, masakan aku melupakan harta benda kefasikan yang didapatkan, yang diperoleh dari neraca kekejian, dari neraca yang serong tadi, dari timbangan yang tidak tepat tadi. Masakan aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik, dan takaran Eva yang kurang dan terkutuk itu. Jadi timbangan yang tidak tepat, timbangan yang tidak jujur itu dikutuk oleh Tuhan. Ayatnya yang ke-11, masakan aku membiarkan
tidak dihukum orang yang membawa neraca palsu atau pundi-pundi berisi batu timbangan tipu. Saudara ingat ini, saudara tidak boleh mengubah timbangan. Saudara tidak boleh tidak jujur terhadap timbangan saudara. Mungkin saudara, kalau saudara punya toko, lalu saudara timbang, saudara masukkan di plastik-plastik kecil, gula, ada juga garam, ada tepung terigu dan lain sebagainya. Lakukanlah dengan benar, saudara-saudari. Ya, kalau saudara seorang penjual di pasar, perhatikan apa yang saudara lakukan. Dalam hal apa lagi, saudara, kita melayani Tuhan? Kita lihat di sini sebagai seorang kontraktor misalnya, atau seorang pemborong, adalah mereka juga seorang hamba Tuhan. Jangan korupsi kualitas. Bekerjalah sesuai dengan apa yang seharusnya. Jangan merugikan pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang, seperti pengguna. Nah, itu pihak-pihak yang memiliki wewenang atas pekerjaan kita. Saudara-saudari, banyak cerita kalau diberikan sebuah proyek, misalnya apakah proyek aspal kah, proyek jalan, proyek perumahan kah, seringkali terjadi pengurangan kualitas oleh pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya. Mereka korupsi kualitas. Kalau misalnya aspalnya minimalnya 10 cm, ya saya tidak tahu ukurannya maksimalis berapa, saya hanya kasih contoh saja. Ukuran aspalnya 10 cm, maka kalau orang biasanya curang, dia akan mengurangi, ya mengurangi, kalau dari 10 cm dia kurangi jadi 5 cm saja. Jadi biaya dari 5 cm berikutnya dia akan kantongi, dan itu yang menjadi uang pribadinya. Saudara jangan lakukan itu, karena saudara akan berurusan dengan Tuhan. Ada sebuah ilustrasi, saudara-saudari, pada suatu cerita, ini sebuah cerita fiksi saja. Kebetulan pada saat itu ada ribuan orang sedang antri masuk surga. Jadi mereka sedang diperhadapkan bagaimana mereka masuk di dalam kerajaan surga. Tapi kebetulan, saudara-saudari, pintu surganya macet. Entah apa masalahnya, kejadiannya seperti apa, kita tidak ketahui. Mungkin karena sudah lama tidak dibuka kali ya. Ini hanya ilustrasi ya, tidak benaran. Jadi seorang malaikat, dia mencoba membuka pintunya, tetapi tidak bisa dibuka, macet, saudara-saudari. Dan akhirnya, saudara-saudari, dia mulai berpikir dan dia bertanya kepada orang yang sudah mau masuk surga yang lagi antri, saudara. Dia bertanya, adakah seorang kontraktor di sini? Adakah seorang pemborong di sini? Maka ada 3 orang yang angkat tangan, saudara-saudari. Seorang dari Jepang dan seorang dari Amerika, seorang lagi dari Indonesia. Saudara-saudari, malaikat itu bertanya kepada mereka. Sebelum dia bertanya, dia suruh maju dari antrian yang panjang dari belakang. Dia suruh maju ke depan. Sudah dia bertanya kepada seorang Jepang yang bernama Sukaza. Dia tanya begini, oke, kalau begitu saya akan kasih proyek kepadamu. Pintu surga ini berapa biayanya menurut kamu? Kalau kamu yang menangani pintu surga ini untuk membetulkannya atau servis pintu ini, berapa biayanya? Maka Sakuza menjawab malaikat itu, dia berkata biayanya sekitar 50 juta saja. Lalu malaikat itu bertanya kepadanya, untuk apa saja uang 50 juta? Dia katakan, yang 25 juta itu saya belikan bahan-bahan yang bagus untuk pintu surga ini, dan sedangkan yang 25 juta itu untuk gaji karyawan yang bekerja dan sebagian juga untuk gaji saya. Oke, kata malaikat itu. Lalu dia juga bertanya kepada Mosa dari Amerika. Dia bertanya, hai Mosa, kalau saya kasih proyek ini kepadamu, kira-kira berapa biaya yang akan kamu pakai untuk membetulkan pintu surga ini? Lalu Mosa berkata kepadanya, biaya yang akan kuperlukan untuk membetulkan pintu ini kurang lebih 100 juta. Ya, dari Jepang 50 juta, sedangkan dari Amerika ini 100 juta. Ini salah tulis ya, 100 juta. Lalu ditanya, untuk apa saja 100 juta itu? Dia katakan, aku akan buat pintu yang canggih, jadi 50 juta untuk bikin pintu yang canggih itu, sementara 50 juta lagi untuk gaji karyawan dan untuk saya juga sebagian. Oke, kata malaikat. Lalu malaikat itu dia panggil si Tarjo dari Indonesia. Jo, mari ke sini. Dia tanya, saudara-saudari, kalau kamu berapa biaya pintu surga ini, kalau kamu yang diberikan mandat atau diberikan tugas untuk memborong.
pintu surga ini. Lalu orang Indonesia ini, dia secara pelan-pelan, dia katakan, oke, kat malaikat, sini saya akan kasih tahu berapa jumlah yang akan saya gunakan untuk keperluan memperbaiki pintu surga ini. Dia bilang begini, saya butuh 150 juta. Dengan kagetnya malaikat ini berkata, loh kok lebih besar? 50 juta dari Jepang, 100 juta kalau dari Amerika, sementara kamu lebih banyak lagi, 150 juta. Karena itu dia bertanya, untuk apa saja? Lalu saudara-saudari, si Tarjo ini, memang dia orang Indonesia luar biasa. Dia katakan, malaikat, sini saya bisikin, yang 50 juta itu saya akan kasih buat kamu. Setelah dia kasih 50 juta untuk malaikat, lalu yang 50 juta itu untuk saya. Ya, 50 juta untuk kamu, malaikat, kamu dapat untung, lalu 50 juta untuk saya, lalu yang 50 juta, nah ini proyek, karena masih ada sisa 50 juta, kita kasih saja orang Jepang itu untuk mengerjakannya, saudara-saudari. Nah, saudara, inilah akal-akal orang Indonesia ya. Lalu saudara, malaikat berkata kepadanya, dasar kamu ya. Ya, kebetulan memang kita dari Indonesia ya. Dasar kamu ya, di dunia saja korupsi, juga di surga masih saja korupsi, saudara-saudari. Jadi memang kebiasaan-kebiasaan buruk ini kita harus bereskan selama kita masih di dunia. Kita buang semua hal-hal itu karena kita ini adalah abdi Tuhan. Kita adalah pelayan Tuhan. Kalau kita mengerjakan segala sesuatunya, kerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Masa saudara akalin Tuhan? Masa saudara tipu Tuhan? Masa saudara membohongi Tuhan? Masa saudara korupsi dengan Tuhan? Jadi saudara perlu memiliki mindset yang seperti itu. Pikirkan bahwa saudara ini adalah seorang pelayan Tuhan. Nah, kalau saudara seorang mekanik, saudara adalah hamba Tuhan juga. Jangan merubah-rubah. Kalau saudara ada titipan motor saudara karena rusak, lalu dititip saudara bilang, motornya akan diambil 1 minggu lagi ya. Nah, barangkali saudara ada kesempatan untuk merubah, mengganti onderdilnya, saudara tidak ada yang tahu memang, tetapi Tuhan tahu apa pekerjaan saudara. Ya, saudara tahu bahwa Tuhan itu adalah maha tahu. Jadi saudara jangan macam-macam dengan hal itu. Sebagai seorang mekanik, saudara adalah hamba Tuhan. Lakukan pekerjaan saudara seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka Tuhan yang akan berurusan dengan saudara. Saudara akan diperhitungkan pekerjaannya kalau saudara melakukannya dengan benar, dengan sungguh-sungguh penuh dengan tanggung jawab. Promosi itu datang dari Tuhan, saudara. Ya, barangkali saudara sebagai karyawan, tapi kalau promosi itu dari Tuhan, barangkali 1 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, atau 2 tahun kemudian, saudara dipromosikan oleh Tuhan, saudara punya bengkel sendiri ya. Jadi saudara lakukan tugas saudara dengan benar, dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau saudara seorang sopir misalnya, sopir online begitu ya, maka saudara juga adalah seorang hamba Tuhan. Bukannya pendeta saja hamba Tuhan. Seorang sopir taksi, seorang sopir Gojek atau apa saja mereknya saudara, saudara juga adalah hamba Tuhan. Saudara harus ramah dengan pelanggan saudara. Saudara harus melakukan pekerjaan saudara dengan benar. Jangan sampai karena saudara temukan ada orang baru memutar-mutar di Jakarta, dia belum pernah datang ke Jakarta, lalu dia tunjukkan, saudara, dia katakan saya mau pergi ke tempat ini, dan saudara mulai nyalakan argo taksinya saudara. Lalu saudara mutar sini, mutar sana, mutar sini, dan saudara katakan jauh memang. Nah, saudara berurusan dengan Tuhan. Kalau saudara seorang asisten rumah tangga, saudara juga adalah seorang hamba Tuhan. Apapun yang menjadi profesi saudara. Kalau seorang ibu rumah tangga, saudara juga adalah hamba Tuhan. Anak-anak sekolah, ya, seorang anak-anak sekolah atau seorang yang masih menempuh pendidikannya, juga saudara adalah hamba Tuhan. Apapun yang menjadi profesi kita, saudara adalah hamba Tuhan. Karena itu saudara-saudari perlu diingat 2 hal ini. Bekerjalah seperti untuk Tuhan dan bukanlah untuk manusia. Kalau saudara sudah memiliki pemikiran yang seperti itu, maka saudara bisa bekerja dengan benar dan sungguh-sungguh penuh pengabdian diri. Saudara perlu tahu bahwa kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Kalau Kristus Yesus itu adalah teladan bagi kita, kalau dia bekerja di dunia ini, kalau dia diberikan kepercayaan untuk menjadi seorang karyawan, saudara perlu bayangkan bagaimana Tuhan bekerja. Apakah dia penuh dengan tanggung jawab? Apakah dia mengerjakannya dengan
penuh pengabdian diri, maka itu juga yang harus saudara kerjakan. Karena itu saudara-saudari, apapun yang menjadi pekerjaan saudara, lakukanlah seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi bukan hanya para pendeta, para pelayan yang ada di gereja saja yang merupakan hamba Tuhan, tetapi saudara juga adalah hamba Tuhan. Apapun yang menjadi profesi saudara, layanilah Tuhan di situ. Amin ya. Jadi kita ubah cara pandang kita, bahwa bukan hanya pendeta saja seorang pelayan, tetapi kita juga adalah seorang pelayan Tuhan. Kita dipanggil di bidang kita masing-masing. Kita dipanggil di setiap profesi kita masing-masing. Kita punya ladang pelayanan masing-masing. Kita memuliakan Tuhan di setiap profesi kita. Layani Tuhan di sana. Lakukan pekerjaan saudara di sana. Kalau saudara melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab saudara dengan penuh pengabdian kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya yakin Tuhan tidak tutup mata untuk memberkati saudara. Saya yakin Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara melarat seperti yang terjadi pada kehidupan seorang yang bernama Yusuf ya. Yusuf itu adalah seorang yang punya integritas. Apapun yang dipercayakan kepadanya, dia melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Dan pada akhirnya dia dipromosikan oleh Tuhan menjadi Perdana Menteri di Mesir. Saudara juga demikian. Kalau saudara mengerjakan tugas tanggung jawab saudara dengan penuh tanggung jawab, saya yakin dan percaya ketika saudara sudah melakukannya, ada berkat Tuhan yang mengalir atas hidup saudara. Amin ya. Apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara pikirkan, apapun yang menjadi harapan-harapan saudara, kalau saudara melakukan pekerjaan saudara seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Jadi begitulah perenungan firman Tuhan pada hari ini saudara-saudari, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.